Ya, perkenalkan saya Dr. Linda, saya General Practitioner di Rumah Sakit Bethsaida. Pada hari ini saya mau membawakan sedikit materi tentang vaksinasi COVID ya. Oke, sekarang sih saya mau bawa nih materi tentang vaksinasi aman masyarakat sehat. Mudah-mudahan sih bisa diterima sama PT Trakindo, nanti kalau misalnya ada yang bingung boleh tanya aja. Oke. Ini sedikit aja latar belakang yang udah seperti kita tahu dari tanggal 31 Desember 2019 nih ternyata udah ada klaster pneumonia yang di Wuhan di China. Lalu di tanggal 30 Januari 2020 ternyata WHO menetapkan bahwa ada virus baru namanya 2019 nCoV sebagai kegawat daruratan di dunia ini. Lalu setelah itu di tanggal 12 Februari 2020 2009 nCoV diubah namanya jadi COVID-19. Dan tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 jadi pandemi di dunia ini. Sampai sekarang COVID masih terus berjalan ya. Next. Nah, ini sekilas aja update situasi global COVID-19 per 10 Januari kemarin ya. Ini kematiannya, angka kematian udah sampai 1,9 juta di seluruh dunia dan masih terus bertambah sampai saat ini juga. Oke. Nah, ini peta sebaran COVID-19 di Indonesia per 10 Februari 2021. Ternyata di Indonesia yang sudah meninggal yaitu 31.976 jiwa dari pertama kali COVID-19 ditemukan di Indonesia. Yang terkonfirmasi sudah 1,1 juta jiwa dan kasus aktif 199.000 dan yang sembuh 973.000 dan masih terus berkembang sampai saat ini juga. Nah, gejala COVID pasti udah mulai paham juga ya, rata-rata udah tahu nih seperti demam, kebanyakan ya sekitar 87,9% penderita COVID itu mengalami demam. Ada batuk kering juga, ada gangguan pernafasan, dan yang paling sering kita temuin itu gangguan penciuman ya atau anosmia. Lain-lainnya sih seperti pengecapan, mual, muntah itu juga bisa ditemukan juga sih untuk di beberapa pasien COVID-19. Oke, nah cara penularannya dari droplet ya, makanya kita harus pakai masker, jaraknya 1-2 meter. Nah, transmisinya tuh airborne, makanya itu kalau misalnya kita berobat ke rumah sakit nih, tetap harus jaga-jaga juga, tetap harus pakai protokol kesehatan. Terus kalau misalnya kita kalau di rumah sakit Bethsaida, kalau misalnya kita lakukan tindakan, pasti harus di swab dulu, harus di CT scan toraks dulu supaya di saat tindakan itu tidak menularkan COVID-19. Karena pertama di OK itu steril dan penularan COVID bisa melalui ini ya aerosol gitu. Next. Nah, upaya pengendalian yang bisa kita lakukan pertama pasti cuci tangan ya, 6 langkah yang biasa suka tampilkan ya dimanapun, di semua lingkungan, di puskesmas, dimanapun pasti udah ketemu nih poster-posternya cara cuci tangan yang benar gimana. Lalu upaya pengendaliannya bisa pakai masker, atau ada juga yang mau pakai face shield, itu juga nggak ada masalah. Terus kalau misalnya kita kerja, kita mau belanja atau aktivitas lainnya, pasti harus jaga jarak ya sama masyarakat lainnya. Lalu duduk di angkutan umum, kendaraan lainnya harus juga jaga jarak. Nah, upaya pengendalian tambahan saat ini yang sedang hype banget nih yaitu ada vaksin COVID-19. Tapi upaya pengendalian tidak dapat hanya bertumpu pada vaksinasi aja, karena kita harus tetap protokol kesehatan ya. Oke, next. Nah, vaksin itu apa sih? Nah, vaksin itu adalah sediaan yang ditunjukkan untuk membentuk imunitas terhadap penyakit dengan menstimulasi pembentukan antibodi. Jadi, vaksin itu seperti obat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk merangsang antibodi kita, untuk melindungi kita mengenali virus tersebut supaya ketika virus itu datang ke tubuh kita, antibodi kita sudah kenal tuh sama virus tersebut, jadi kita nggak bisa kena sakit itu lagi. Next. Oke, nah gimana sih cara vaksin bekerja? Nah, ini kebal, jadi ada dua nih. Pertama ada yang kebal setelah infeksi alamiah. Jadi ketika ada sakit datang ke tubuh kita jadi sakit. Nah, antibodi kita itu membuat imun baru terhadap virus ini. Jadinya ketika ada virus datang lagi, virus yang sama datang lagi ke tubuh kita sudah punya antibodi terhadap sakit tersebut. Jadinya kita tidak sakit.
Nah, ada lagi kekebalan setelah vaksinasi. Jadi vaksinasi itu diberikan pada orang yang sehat, tidak boleh pada orang yang sakit. Makanya kalau misalnya pada baby-baby atau pada anak kecil, kita harus screening dulu nih. Dia nggak boleh demam, nggak boleh lagi ada diare atau lainnya, yang keluhan-keluhan lainnya, supaya vaksinasi tetap aman. Karena vaksinasi kita berikan pada orang yang sehat, obat tersebut kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, antibodi dalam tubuh kita itu akan mengenali virus tersebut, lalu ketika virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita, kita sudah kenal dan kita tidak sakit. Gitu. Nah, ini kemanakan program imunisasi sekilas aja. Jadi ada 5 tahap ya. Pertama prevaksin, lalu nanti tahap kedua yaitu cakupannya meningkat nih, nanti di situ sih kelihatan ya grafiknya. Jadi cakupan vaksinasinya ketika di tahap 2 tuh naik sekali tuh karena penyakitnya lagi tinggi. Jadi ketika ada banyak penyakit lalu vaksinasinya juga kita berikan. Nah, di tahap ketiga itu banyak juga kehilangan kepercayaan pada masyarakat nih, kan masih ada beberapa masyarakat yang meragukan juga ya tentang vaksin. Nah, ketika vaksin diberikan pada penyakit tersebut, KLB-nya menurun. KLB itu adalah kejadian luar biasa ya. Nah, di tahap keempat kembalinya kepercayaan. Ketika di tahap keempat ini ternyata masyarakat melihat vaksin itu ternyata berguna banget ya untuk penyakit-penyakit yang sempat mewabah kemarin. Akhirnya di tahap kelima sudah eradikasi. Nah, eradikasi itu penghapusan semua penyakit tersebut secara global. Gitu. Nah, tipe imunisasi ada 2 nih, ada yang pasif sama yang aktif. Kalau pasif itu dia transfer antibodi orang-orang, jadi seperti ketika ibu mengandung anaknya, nah itu sudah dapat tuh proteksi dari ibu ke anak melalui transplasenta. Nah, kalau aktif itu melalui vaksinasi ini contohnya, jadi kita berikan obat langsung secara aktif ke dalam tubuh kita, atau misalnya ada infeksi suatu penyakit yang datang ke tubuh kita, nanti kita bikin proteksi aktif. Gitu. Next. Nah, ini ada macam-macam vaksin sih, sekilas aja. Ada yang vaksin di live attenuated microorganism. Nah, itu artinya vaksinnya itu masih hidup tapi virulensinya lemah. Lalu ada juga yang vaksinnya mati sempurna. Ada juga yang subunit, jadi nanti dia membentuk suatu mRNA, yaitu sekitar itu sekilas aja. Jadi kita vaksin tersebut itu membentuk protein baru di selubung sel kita, lalu sama toksoid, bagian toksik yang terinaktivasi seperti vaksin tetanus gitu. Next. Nah, tujuan vaksinasi COVID-19 pertama pasti membentuk kekebalan kelompok kita ya. Lalu yang kedua pasti menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Nah, yang ketiga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan keempat menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Next. Nah, perbedaan vaksin sama obat gimana? Kalau vaksin itu kan kebanyakan vaksin itu diberikan pada anak-anak tertentu nih, misalnya ada wabah tertentu, misal seperti campak, cacar air, TBC. Nah, kalau obat-obatan itu kan biasa diberikan waktu saat sakit aja. Nah, kalau vaksin itu bisa diberikan kapan aja saat orangnya sehat, dan apalagi di Indonesia masih negara tropis, masih banyak penyakit-penyakit yang tropis juga, yang endemis juga di Indonesia seperti TBC, ya campak juga masih ada banyak, cacar air juga banyak, gitu sih. Nah, efek sampingnya gimana nih? Kadang beberapa efek samping sih tidak terjadi juga pada semua orang, tergantung toleransi masing-masing pasien terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Next. Nah, ini tahapan kelompok prioritas penerima vaksin COVID ya. Jadi pertama pasti petugas kesehatan dulu nih, sekitar 1,3 juta petugas kesehatan. Lalu ada petugas publik juga sekitar 17,4. Lalu lansia. Nah, sekarang kan sudah beredar nih ya beritanya kalau ternyata BPOM sudah menyetujui pemberian vaksinasi COVID-19 untuk lansia. Lalu setelah itu masyarakat rentan nih, masyarakat yang ada di daerah yang rentan kena paparan COVID-19, sama yang terakhir nanti masyarakat lainnya yaitu sekitar 77,4 juta. Oke. Nah, ini reaksi yang mungkin terjadi nih kalau misalnya kita diberikan vaksinasi COVID-19. Seperti reaksi lokal ya, misalnya nyeri atau bengkak pada daerah suntikan. Kadang ada abses. Abses itu adalah nanah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan vaksin, walaupun itu lukanya kecil banget karena suntikannya kecil, tetap harus dijaga kebersihannya. Tetap harus di plaster atau misalnya mandi dengan sabun yang bersih gitu. Terus reaksi sistemik kadang bisa juga demam, kadang lemes. Jadi
apa namanya, pusing, terus itu bisa bed rest aja. Kalau reaksi lain sih itu ke shock anafilaktik, nanti kita bahas di selanjutnya ya. Nah, rata-rata itu semua vaksin tuh sama. Mau dari vaksin influenza, vaksin campak, cacar air, DPT, semua kurang lebih sama. Efek sampingnya itu yaitu kalau nggak demam ya nyeri pada daerah suntikan. Jadi vaksin itu benar-benar aman sih. Nah, reaksi samping nih contohnya kayak di gambar ini ya, ini bengkak daerah suntikan. Nah, ini bisa hilang dengan sendirinya. Jadi kita bilang ini adalah reaksi reaktogenik. Nah, itu bisa dikasih es batu, nanti dibalut kain, dikompres di daerah yang bengkak itu sesering mungkin. Mudah-mudahan nanti bakal reda dengan sendirinya. Oke, nah ini sekilas aja sih tanda dan gejala anafilaktik. Jadi sebenarnya vaksin itu masih ada kemungkinan terjadinya alergi. Nah, alergi itu seperti ini nih, tiba-tiba muncul gangguan pernafasan, tiba-tiba sesak nafas, tekanan darahnya turun tiba-tiba, merah-merah seluruh badan, gatal-gatal seluruh badan, sesak nafas, wajahnya bengkak, berarti pasien punya alergi terhadap vaksinasi ini. Nah, itu harus ditangani dengan segera sih. Coba di next dulu, kita lihat lagi. Nah, ini contohnya nih, gatal-gatal seluruh badan, sesak nafas ya. Nah, itu kita harus tangani dengan cepat dan tepat sih. Kita langsung masukkan obat saat itu juga untuk penanganan alerginya. Tapi untuk vaksin-vaksin yang seperti yang udah lama nih, kayak campak, misalnya DPT, hepatitis, itu semuanya sudah tergolong aman sih. Reaksi alergi sudah sangat-sangat minimal karena mereka selalu diupdate setiap tahunnya, tergantung virulensi saat itu juga. Nah, kita juga harus pemantauan ketat juga nih terhadap reaksi alergi vaksinasi COVID-19 saat ini, karena vaksinasi ini tergolong baru. Kita harus waspada juga, harus alert. Dan kalau setelah nanti misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian sudah mendapatkan vaksin, harus ditunggu 30 menit setelah pemberian vaksinasi supaya memantau reaksi alergi. Kalau sudah lewat 30 menit nggak ada reaksi seperti yang digambar ini, itu aman. Jadi kita tinggal pantau efek sampingnya aja. Next. Oke, next lagi. Nah, ini sekilas juga sih tentang vaksin-vaksin yang beredar nih di sosial media ya. Ada Moderna, ada Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sputnik. Nah, ini sih semuanya ya dilihat dari protection from hospitalization. Jadi, perlindungan dari perawatan di rumah sakit itu rata-rata semua sudah 100%. Jadi, ketika diberikan vaksinasi tersebut, itu sudah memberikan proteksi sebanyak 100% kita tidak dirawat di rumah sakit. Walaupun ada beberapa ini ya proteksi dari penyakit yang sangat berat itu seperti misalnya yang Johnson & Johnson hanya 85%. Nah, itu tapi lain-lainnya seperti Sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Moderna itu semua sudah 100% melindungi dari gejala berat COVID-19. Nah, kalau yang sekarang kan beredar itu yaitu Sinovac ya yang di Indonesia. Nah, itu kenapa nggak ditampilkan? Ya ini sih kita karena ini aja sih yang paling sering dibicarakan. Kalau yang Sinovac itu juga hampir kurang lebih sama proteksinya seperti vaksin-vaksin lainnya. Oke, next. Nah, sekarang kita bahas mitos sama fakta nih. Menurut ibu-ibu sama bapak-bapak nih ya, mitos atau fakta vaksin COVID-19 berisi virus yang dilemahkan. Oke, next saja. Nah, ternyata itu mitos. Nah, kenapa? Soalnya semua vaksin COVID yang sedang berkembang saat ini itu tidak ada yang menggunakan virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan itu seperti tadi, memang ada jenis vaksin yang virusnya masih dilemahkan, yaitu live attenuated tadi ya. Nah, itu memang virulensinya dilemahkan. Jadi ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita, nanti antibodi kita bisa mengenal sama virus tersebut, nanti membuat proteksi terhadap tubuh kita dari penyakit tersebut seperti campak, cacar air, rotavirus. Nah, itu yang biasanya diberikan pada anak-anak itu masih ada virus-virus yang dilemahkan tapi aman. Nah, kalau vaksinasi COVID saat ini semua nggak ada yang menggunakan virus yang dilemahkan. Semua pakai virus yang sudah mati sempurna atau subunit protein atau viral vector. Gitu. Mitos atau fakta selanjutnya, vaksin COVID-19 akan menyebabkan positif COVID-19. Nah, ini banyak banget yang suka nanya ya, kayak kok saya nggak mau deh divaksin COVID, soalnya saya takut pasti kalau udah vaksin COVID nanti saya bakal positif COVID. Oke, next. Ternyata itu mitos juga, karena prinsip vaksin itu memasukkan virus yang mati sempurna. Tadi kan saya sudah bilang vaksin sedang berkembang sekarang itu semua vaksinnya virus yang sudah mati sempurna, atau yang misalnya virulensi yang sudah dilemahkan itu tidak bisa berkembang biak di tubuh kita lagi, tapi masih bisa untuk stimulasi terbentuknya antibodi terhadap tubuh kita. Oke, next.
Mitos atau fakta lagi nih, vaksin menyebabkan swab PCR atau antigen menjadi positif. Oke, ternyata itu adalah mitos juga, karena vaksin itu menstimulasi respon imun tubuh terhadap membentuk antibodi yang spesifik terhadap virus. Nah, kalau swab PCR itu mendeteksi keberadaan virusnya itu di nasofaring ya, di tenggorokan. Seperti yang kita tahu nih, kalau misalnya kita swab, di swab itu kan kita mendeteksi virus yang hidup yang di nasofaring kita. Tapi kalau vaksin itu kita berikan virus yang sudah dimatikan sempurna masuk ke dalam jaringan otot kita, bahkan ke peredaran darah kita, jadi nggak bakal bisa ditemukan selama di swab. Nah, kalau misalnya ternyata kita sudah vaksin COVID, ternyata swab PCR-nya positif, nah kemungkinan besar sebelum vaksin kita sudah terinfeksi COVID-19 gitu. Next. Nah, mitos atau fakta lagi nih, vaksin akan menyebabkan rapid antibody reaktif. Nah, itu memang fakta, memang itu harapan kita, membuktikan bahwa vaksin itu berhasil. Kenapa? Karena vaksin itu memberikan proteksi atau antibodi terhadap tubuh kita. Ketika kita periksa rapid, ternyata reaktif, memang ternyata sudah kita punya perlindungan terhadap penyakit COVID tersebut, terhadap virus COVID tersebut. Jadi memang itu harapan kita ketika vaksin diberikan. Gitu. Dan kalau misalnya vaksin itu kerjanya memang antara dia memberikan proteksi sempurna atau kita masih bisa ada peluang kena tapi gejalanya akan jauh lebih ringan dan masa menularnya lebih pendek gitu. Lalu mitos atau fakta setelahnya nih, setelah vaksin harus isolasi, benar atau enggak? Oke, next. Nah, itu mitos juga ya, karena vaksin itu nggak menyebabkan orang jadi positif COVID kan ya, yang tadi saya jelaskan. Makanya kalau udah disuntik, vaksin itu nggak akan menular, jadi nggak perlu isolasi. Nah, itu dan nggak berbahaya untuk lingkungan sekitar. Tapi tetap protokol kesehatan harus tetap dijalankan ya. Oke, next. Nah, mitos atau fakta lainnya, vaksin COVID ini diisi microchip. Nah, ini yang sering banget beredar ya, berita-berita yang kemarin ini. Next. Oke, nah itu mitos juga, karena vaksin itu disuntikan ke dalam tubuh dan microchip itu nggak cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi tenang aja, vaksin COVID nggak ada yang namanya microchip. Next, nah mitos atau fakta selanjutnya, vaksin COVID-19 berbahaya karena belum selesai uji klinis. Oke, nah itu mitos juga ya, karena semua vaksin COVID-19 ini sudah melewati semua tahap pengembangan vaksin. Nah, apalagi BPOM ini yang memang ada di negara kita ini ya sudah memberikan izin penyuntikan, makanya sudah terbukti efektif dan aman untuk dinilai dari hasil uji klinisnya dari tahap 1 dan kedua, dan tahap klinis ketiga sedang berlangsung. Nah, kalau misalnya sudah melewati uji tahap klinis ketiga sih semuanya aman dan semua masyarakat mudah-mudahan bisa divaksinasi. Oke, nah mitos atau fakta yang terakhir, percuma nih kalau misalnya vaksin COVID-19 ternyata harus masih protokol kesehatan gitu. Next. Saat itu mitos juga ya, karena vaksin COVID saat ini belum terbukti untuk mengurangi penularan, namun bisa mengurangi gejala, karena tadi masih belum lulus uji klinis tahap ketiga nih, yang sedang lagi berlangsung. Jadi semakin banyak orang yang tidak mau divaksin, maka semakin lama nih pengendalian pandemi ini. Jadi at least kita harus vaksin sih, bikin proteksi terhadap diri kita dan juga lingkungan kita, karena kita saat diberikan vaksin, nggak cuma diri kita yang terproteksi, tapi lingkungan kita juga terproteksi, karena kita tidak menularkan penyakit tersebut kepada lingkungan kita. Nah, ini gambaran aja nih. Jadi kemarin ada berita juga, kalau di Indonesia ya kita bisa lihat nih angkanya itu di lebih dari 10 tahun. Jadi kalau misalnya vaksinasi yang diberikan di Indonesia, vaksinasi COVID-19 yang diberikan di Indonesia nih dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu di kategori lebih dari 10 tahun untuk pengendalian COVID-19. Jadi sangat-sangat dihimbau sih kalau misalnya memang vaksinasi COVID-19 sudah bisa beredar untuk masyarakat luas, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa vaksinasi COVID-19, jangan takut, ini vaksinasinya aman dan efek sampingnya mudah-mudahan minimal, karena yang kita tahu efek samping manfaatnya itu lebih besar daripada efek samping yang kita rasakan. Karena efek samping biasanya sekitar 2 hari, 3 hari itu bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya.